Mari kita berjuang untuk meninggalkan semua yang gelap dan menantang, yang menyulitkan, dan kita berjuang untuk maju ke dalam cahaya kebangkitan Kristus. Yang kedua, Kristus lahir dan hidup serta bersengsara, wafat dan bangkit untuk membaharui kehidupan kita. Suasana pembaharuan itu diungkapkan dalam nuansa Paskah sebagai bangkit dari antara orang mati. Setiap orang yang merayakan Paskah di dalam Tuhan diundang selalu untuk masuk dalam pembaharuan hidup yang terus-menerus. Bangkit dari kematian. Kematian itu ada banyak wujudnya. Ada kematian jiwa, ada kematian semangat, ada kematian daya juang, ada kematian kemanusiaan, ada kematian kebaikan. Mari kita bangkit dari semua itu. Mari kita bangkit untuk suatu dunia yang lebih baik. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus itu membawa suatu pemulihan. Alam kita, masyarakat kita rusak akibat masing-masing orang mementingkan dirinya sendiri. Mari kita bersama dengan Kristus berjuang untuk kesejahteraan semua orang. Semoga kita meninggalkan diri kita yang cenderung egoistik, ingat diri sendiri, dan masuk kepada sikap altruistik yang diwartakan oleh Kristus, karena Dia mencintai semua orang, mati untuk semua orang, dan bangkit untuk menyelamatkan semua orang. Hanya setiap orang beriman yang membuka wawasan hidupnya menjadi makin luas, dia makin tersedia untuk mengubah kehidupan dunia ini. Selamat merayakan Paskah Tuhan. Tuhan memberkati selalu. Bapak suka toleransi sedikit sendiri di tengah situasi kita, kebangkitan kita berat yang ada di Makassar. Kita Toleransi, saya memahami di daerah kita sebenarnya tidak terlalu ada masalah tentang toleransi. Toleransi itu ada dua. Yang pertama, kita sadar bahwa kita hidup dalam kemajemukan. Otomatis kita sadar akan ada perbedaan. Tapi seperti saya tegaskan selalu dalam pertemuan, janganlah kita menegaskan perbedaan sekian sehingga kita mengorbankan kesatuan. Negara kita dibentuk karena cita-cita kesatuan, bahwa setiap orang dari keperbedaan yang ada itu berusaha untuk berada bersama-sama, membentuk suatu kesatuan hidup yang diungkapkan dalam sila ketiga Pancasila. Kalau kita mengingat ini, sebenarnya perbedaan agama, perbedaan etnis, ras, suku tidak perlu membedakan orang. Kita tahu masing-masing kita tidak mungkin sama. Semua agama, semua suku menyadari bahwa memang ada perbedaan. Tapi semoga perbedaan itu tidak sampai mengorbankan kebersamaan. Perbedaan tidak sampai kemajemukan, semoga tidak sampai mengorbankan persatuan. Nah, itu dasar dari toleransi. Yang kedua, ada di dalam ajaran, entah ajaran sosial, gengsi sosial, seringkali dia gengsi di dalam agama, atau bahkan ajaran agama yang mengandung benih-benih kekerasan. Nah, ini yang harus diterjemahkan secara baik, harus ditafsirkan secara baik, supaya membawa apa yang dinamakan mencipta kemaslahatan untuk banyak orang. Janganlah hal-hal yang meruncing seperti itu selalu dikobar-kobarkan sehingga menimbulkan sikap ekstrim. Yang melawan toleransi itu adalah ekstremisme. Ekstremisme karena melihat hanya satu ayat yang bisa merusak seluruh tatanan. Kita bangsa Indonesia tahu, karena nila setitik rusak susu sebelah. Jangan hanya karena satu ayat
kita semua rusak karena itu. Toleransi itu berarti kalau saya melihat bahwa ada sesuatu yang rusak, saya tidak akan membawanya untuk yang umum. Biarlah saya membawanya untuk diri saya refleksi. Dan pada waktu yang sesuai dengan itu, saya coba untuk melihat dan membawanya ke arah yang lebih baik. Itu toleransi. Dalam artinya yang kedua, saya bersedia, kalau saya menjadi ekstrim, saya bersedia untuk menjadi lebih moderat. Saya menjadi lebih toleran supaya harmoni dengan semua tidak terganggu. Maka toleransi itu berarti orang berpikir terutama kepada harmoni, bukan kepada kekacauan. Dan itu sebenarnya salah satu pesan dari Kasih. Terima kasih Bapak.